warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam,
yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk berkumpul dalam sholat Jumat yang penuh berkah ini. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya yang telah memberi teladan terbaik bagi umat ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian agar kita bisa bertakwa kepada Allah, karena orang-orang yang bertakwa ialah orang-orang yang telah menang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam setiap urusannya. Untuk menjadi orang bertakwa, salah satunya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah setiap hari 70 atau 100 kali. Adapun balasan orang-orang yang beristighfar telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku Nuh berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Dan Dia Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Inilah salah satu balasan bagi orang yang beristighfar, yang senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perekonomian Islam yang bukan hanya sekedar sebagai alat untuk memperoleh kekayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan, persatuan, dan kemajuan umat Islam. Ekonomi dalam Islam mengajarkan kita tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kepentingan umat dan masyarakat secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan infak orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ayat ini mengajarkan kita bahwa setiap amal baik dalam perekonomian dilakukan di jalan Allah akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Di ayat ini dipaparkan bahwa balasan infak seorang muslim dari Allah mencapai 700 kali lipat. Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi harus berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak merugikan pihak lain dan mendorong terciptanya persatuan dan kesejahteraan umat. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari menyatakan, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bekerja keras dan berusaha dengan tangan mereka sendiri.
Hadis ini menunjukkan pentingnya bekerja dengan niat yang baik dan cara yang benar, yaitu sesuai dengan ajaran Islam. Perekonomian Islam tidak hanya bertujuan untuk kemakmuran dunia, tetapi juga sarana untuk meraih keberkahan hidup dan kebahagiaan di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, tafsir dari ayat Al-Baqarah 261 ini dijelaskan oleh ulama Al-Qurtubi bahwa keberhasilan dalam perekonomian Islam bukan hanya bergantung pada akumulasi harta, tetapi bagaimana harta digunakan untuk kebaikan umat, baik melalui sedekah, zakat, dan investasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, umat Islam harus menjauhkan diri dari praktik riba, penipuan, dan segala bentuk ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi. Imam Al-Ghazali juga menekankan bahwa perekonomian yang adil dan sesuai syariat dapat menyatukan umat karena setiap individu merasa aman dan sejahtera. Ini adalah salah satu cara untuk mencapai persatuan umat yang sesungguhnya. Salah satunya dengan kewajiban zakat, yakni 2,5% dari penghasilan yang sudah mencapai nisab. Allah berfirman, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, hamba sahaya, untuk orang yang berhutang, untuk orang yang berjihad di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Jamaah yang berbahagia, perekonomian yang Islami adalah perekonomian yang berlandaskan prinsip kejujuran, saling menguntungkan dan keadilan. Hal ini penting untuk menciptakan kemajuan umat Islam dan menghindari perpecahan yang terjadi akibat kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi. Jika umat Islam berhasil membangun perekonomian yang berbasis syariat, maka kita akan menjadi umat yang kuat dan maju, baik dari segi materi maupun spiritual. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal intisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini mengajarkan kita bahwa keadilan dalam perekonomian bukan hanya untuk sesama umat Islam, tetapi juga untuk seluruh umat manusia tanpa membedakan agama, ras, dan golongan. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya." Doa ini mengajarkan kita untuk memohon kepada Allah agar segala usaha dan kegiatan yang kita lakukan membawa kebaikan bagi kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama berdoa agar Allah memberikan keberkahan dalam segala aktivitas ekonomi kita, menjadikan kita sebagai umat yang sejahtera dan adil, serta menguatkan persatuan di antara kita semua. Semoga kita diberikan kemampuan untuk membangun perekonomian Islam yang membawa kemajuan bagi umat dan kebaikan bagi manusia seluruh dunia. Amin.
Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi nahmu wa kafi mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta 'alimun biha wa basir. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki agama kami yang menjadi pegangan hidup kami. Perbaiki dunia kami yang menjadi tempat penghidupan kami. Perbaiki akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikan hidup kami ini sebagai tambahan bagi setiap kebaikan, dan jadikan kematian kami sebagai ketenangan dari segala keburukan. Allahumma anjil muslimina fi biladi Palestin wa Suriah khassah wa buldatil muslimina 'amah wasdud ad'aka Amerika, Yahudi, Israel wa syurakaihim. Allahumma ahzimhum wa zalzilhum wa syaddid samlahum wa farriq jam'ahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Qimis shalah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.